Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua. Perkenalkan, nama saya Fuad SAI. Saya guru mapel fikih di MTS Al-Ikhlas Desa Pendek, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di RPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 dengan mengambil materi sholat 5 waktu kelas 7. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah kabar kalian sekarang baik ya. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran pada kesempatan hari ini ya, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memulai pelajaran fikih pada kesempatan ini, yaitu tentang sholat 5 waktu. Silakan dipimpin sama ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang barusan kita panjatkan akan memperlancar kegiatan pembelajaran fikih pada kesempatan ini. Oke, sebelumnya Pak Guru lanjutkan, sebelum Pak Guru lanjutkan akan diabsen terlebih dahulu tentang kehadiran kalian pada saat ini. Anissa Elsiana, Eli Marlina, Elsa Inka Laudia, Najwa Alisa Sabila, Siti Badriah. Tidak berangkat? Kenapa? Sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat diberi
kesembuhan ya, supaya pelajaran berikutnya bisa mengikutinya. Amin. Allahumma Amin. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan ya, Pak Guru akan mengecek ke tempat duduk kalian atau meja kalian. Ya, Pak Guru akan cek dulu ya tentang kerapiannya. Oke, setelah Pak Guru lakukan pengecekan kebersihan dan kerapian, ternyata sudah bersih semuanya dan sudah rapi sehingga bisa dilanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini. Oke, terlebih sebelumnya, marilah pada kesempatan ini kita nyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda. Akulah pendukung proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Guru akan sedikit mengulang kembali tentang pelajaran minggu kemarin atau pertemuan minggu lalu. Ya, apakah masih ingat kalian tentang ketentuan waktu? Ya, ternyata kalian masih ingat ya tentang materi minggu yang lalu. Ya. Oke, sebelumnya Pak Guru akan cek tentang pemahaman kalian, apakah masih ingat atau sudah lupa ya tentang materi yang Pak Guru minggu kemarin ajarkan. Ya, yang pertama nanti yang bisa angkat jari ya. Yang pertama, sebutkan dasar hukum tentang ketentuan waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, siapa namanya? Fitratus Sholihah. Ya, silakan dijawab. Dasar hukum tentang ketentuan waktu-waktu sholat 5 waktu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, baik, itu jawaban dari Fitratus Sholihah ya. Tentu kalian sudah bisa menjawab ya. Kalau malam pasti ngaji terus ya, baca Quran, tadi bacanya sudah cukup lancar ya dan sudah jelas. Oke, dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Jelaskan kapan dimulainya waktu melaksanakan sholat duhur. Ya, siapa namanya? Ya, saya, silakan. Waktu sholat zuhur dimulai setelah matahari condong ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan suatu benda. Ya, baik. Jawabannya sudah betul. Untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran fikih pada kesempatan ini yaitu dilanjutkan ke bab berikutnya yaitu tentang sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ya. Kompetensi dasar memahami ketentuan sholat 5 waktu. Indikator pencapaian 1. Menjelaskan pengertian sholat 5 waktu, menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya syarat sholat 5 waktu, menjelaskan syarat sholat, menjelaskan rukun sholat, menjelaskan sunnah sholat, menjelaskan yang membatalkan sholat. Ya, yang pertama, melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat memahami sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melalui uswah, peserta didik dapat menunjukkan sholat 5 waktu di masyarakat. 3. Setelah mengikuti
pembimbingan melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siapkan kertas, siapkan buku, maksudnya ya, siapkan buku dan alat tulis ya untuk mencatat terhadap materi yang akan Pak Guru terangkan pada kesempatan ini ya. Baik, kalian lihat sini ya. Ini ada gambar apa ini? Masjid ya. Masjid digunakan salah satunya adalah sebagai tempat untuk sholat ya. Baik ya, sholat ya, tentunya di sini adalah suatu kewajiban ya, yang sehari semalam ada berapa waktu? Ada 5 ya. Ini ada peta konsep ya. Sholat 5 waktu. Yang pertama adalah ketentuan sholat 5 waktu. Kedua, bacaan sholat 5 waktu. 3, hikmah sholat 5 waktu. 4, waktu sholat 5 waktu. 5, sujud sahwi. 6, praktek sholat 5 waktu. 6, praktek sujud sahwi ya. Yang pertama yaitu ketentuan sholat 5 waktu ya. Mulai yang pertama yaitu pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Ini adalah dalil tentang disyariatkannya kita untuk menunaikan sholat 5 waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk ya. Jadi melihat dalil yang Pak Guru bacakan tadi yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi yang namanya sholat itu adalah hukumnya wajib ain ya, fardu ain bagi setiap muslim laki-laki perempuan yang sudah mukallaf ya. Jadi, orang yang tidak mau melaksanakan sholat maka dia termasuk orang yang merugi ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib sholat ya. Jadi ketika kita mau sholat maka di situ ada syarat ya, yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah harus beragama Islam ya. Yang kedua suci dari haid dan nifas. 3, berakal dan sudah balik ya. 4, telah sampai ajaran Islam kepadanya. 5, jaga atau tidak tidur ya. Itu adalah syarat wajib. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat ya. Kalau tadi syarat wajib, sekarang adalah syarat sah sholat. Jadi supaya sholat yang kita lakukan itu sah ya, supaya mendapatkan pahala maka harus memenuhi syarat sah sholat ya. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Kedua, suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan sholat. Ketiga, menutup aurat. 4, telah masuk waktu sholat ya. Jadi ketika kita melakukan sholat harus sudah masuk waktunya sholat ya. Ketika belum sholat maka itu sholatnya tidak sah ya. Yang terakhir itu adalah harus menghadap kiblat ya. Kiblat yang posisi sekarang di Indonesia ini ke barat, agak sedikit ke utara ya, karena posisi Ka'bah itu ada di sebelah barat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah rukun ya, rukun sholat ya. Rukun sholat itu adalah
Yang pertama adalah niat ya. Kita harus niat ya. Kalian hafal niat sholat 5 waktu? Mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Udah hafal ya, bagus ya. Yang pertama adalah, yang kedua tadi niat, yang pertama niat, kedua adalah berdiri ya. Harus berdiri ya. Ketiga takbiratul ihram ya. Selanjutnya setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, kemudian lanjutkan ruku dengan tumak ninah ya. Tumak ninah ini artinya adalah tenang ya, tidak terburu-buru ya. Kalau mungkin kalau bacaan itu cukup membaca subhanallah wa bihamdihi ya, cukup. Kemudian yang selanjutnya iktidal dengan tumak ninah ya. Selanjutnya sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasahud, kemudian salam ya. Yang terakhir yaitu tertib ya. Jadi rukun sholat semuanya itu ada 13. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat ya. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun ya. Tadi kalian sudah tahu ya, rukun sholat itu semuanya ada berapa tadi? Ada 13. Yang mana apabila salah satunya ditinggalkan maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah ya. Yang kedua adalah tidak memenuhi salah satu syarat sholat dengan sengaja. Tempat berkata-kata dengan sengaja. Ketiga ya, maksud tadi berkata-kata dengan sengaja. 4 bergerak 3 kali berturut-turut ya. Jadi ketika kita sholat ini garuk-garuk di sini, terus di sini pindah sampai 3 kali itu membatalkan sholat ya. Kemudian selanjutnya adalah tertawa berbahak-bahak ya. Selanjutnya adalah berkenan najis. Selanjutnya berhadas kecil atau besar. Selanjutnya mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. Jadi ketika kita sholat berjamaah maka kita tidak boleh mendahului gerakannya imam ya. 2 rukun berturut-turut maka itu sudah membatalkan sholat ya. Yang terakhir yaitu berubah niat atau membatalkan niat. Jadi ketika sholat terlintas dalam hati mau membatalkan sholat maka sholatnya menjadi batal ya. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat ya. Yang pertama adalah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Kedua memejamkan mata. Ketiga menghadap ke langit. Keempat menutup mulut rapat ya. Nah, ini adalah tadi ya bacaan sholat 5 waktu. Tadi niat sholat 5 waktu, takbiratul ihram, doa iftitah, membaca ta'awud ya sebelum membaca basmalah, kemudian surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat atau Al-Quran yang dianggap mudah atau dianggap hafal. Kemudian sujud ruku, 4 iktidal ya. Sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat tasawuf awal, tahiyat atau tasawuf akhir, berdoa setelah membaca tasawuf. 14 adalah salam. Ya, hikmah sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat yang kita kerjakan itu ternyata mengandung beberapa hikmah. Ya, yang pertama adalah sholat dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Kedua, sholat merupakan benteng hidup. 3. Sholat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. 4. Sholat membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam. 5. Duduk iftirosh di antara 2 sujud dan tahiyat awal. 6. Duduk tawaruk tahiyat akhir. Yang ke-7 adalah
salam. Ya, oke. Baik, setelah dari Pak Guru telah menerangkan tadi, bisa kalian pahami? Bisa ya? Oke, setelah Pak Guru menerangkan bab tentang sholat 5 waktu, maka Pak Guru ingin menguji atau mengetes tentang kemampuan kalian ya terhadap materi yang barusan Pak Guru sampaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian sholat baik secara bahasa maupun secara istilah. Ada yang bisa? Ya, Mbak. Secara bahasa sholat artinya doa, sedangkan menurut istilah yaitu sholat sesuatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, baik, bagus. Ya, jawabannya benar. Ya, lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan syarat-syarat wajib sholat. Ya, silakan. 1. Beragama Islam. 2. Suci dari legalitas. 3. Menghafal dan baik. 4. Wilayah sampai ajaran Islam kepadanya. 5. Jaga atau tidak tidur. Ya, baik, juga bagus. Dan jawabannya sudah benar. Pertanyaan yang ketiga, ya. Sebutkan rukun-rukun sholat. Ya. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dan tumanina. 6. Iktidal dan tumanina. 7. Sujud dan tumanina. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Duduk membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Salam. 13. Suci. Ya, 13 sudah disebutkan ya tadi terus rukunnya ya. Oke, untuk ya harus kita laksanakan ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang nomor 2 ya. Sholat juga itu adalah merupakan tiangnya agama ya. Kalau tiangnya sudah bagus, maka agama akan tegak ya. Tapi kalau sholatnya sudah tidak dikerjakan, maka agama itu akan dengan sendirinya akan runtuh ya. Nah, kemudian sholat juga itu adalah merupakan amalan ya di hari kiamat yang pertama kali dihisab ya. Apabila sholatnya bagus, maka amalan yang lainnya itu juga akan bagus ya. Tapi baliknya apabila sholatnya rusak, jelek ya, banyak yang tidak dikerjakannya, maka amalan yang lainnya juga akan ikut rusak ya. Ya, itu adalah kesimpulan ya pembelajaran fikih pada kesempatan saat ini ya. Untuk selanjutnya yaitu tugas ya. Tugas adalah merupakan tugas kelompok ya. Karena di sini ada 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Pak Guru akan memberikan LKPD-nya ya. LKPD. Ya. Baik, nah di situ di LKPD sudah ada soal ya, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan kelompok ya. Kalian nanti di rumah bisa berdiskusi ya, berdiskusi ya minggu pertemuannya minggu depan itu tugasnya boleh bisa dikumpulkan ya. Kumpulkan ya. Nah, siap kalian kerjakan ya. Soal yang pertama yaitu nanti sudah ada tuh ya. Pak Guru bacakan. Salah satu syarat sah sholat yaitu harus menutup aurat. Nah, coba kalian sebutkan batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan itu dari mana sampai mana ya, batasan auratnya. Ya, yang kedua yaitu soal yang kedua, salah satu syarat wajib sholat adalah telah balik ya.
Nah, coba jelaskan ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah balik itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, setelah itu kalian jawabannya tulis ya di dalam LKPD itu yang telah Pak Guru bagikan ya. Siap ya kalian berkelompok di rumah? Minggu depan nanti kalian jawabannya bisa dikumpulkan dan bisa mempresentasikan ya. Nah, baik. Mungkin itu pembelajaran pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru terangkan ya bisa kalian pahami ya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena ini sholat ya seperti waktu. Baik, sebelumnya mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.